Persilahkan kepada Ustazona untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini di peristiwa Perang Badar dengan subtopiknya yakni pertolongan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami persilakan ya Ustazi, tafadhol barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita kembali di bulan Syawal ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya dan dimerdekakan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sebelumnya di permulaan menjelang perang Badar, kita telah membahas berapa jumlah kaum muslimin yang sejatinya, yang sebenarnya, yang kita telah membahas bahwa ada 305, ya, 305 atau 306 jika dihitung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita telah membahas bahwa dari 300 kaum muslimin ini yang sebagian besarnya adalah pejalan kaki, ya, mereka tidak memiliki kendaraan. Ada di antara mereka yang menunggangi onta, ya, ada 70 ekor onta yang silih berganti 3 orangan, ya, 3 orang bergantian untuk naik dengan onta tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya itu bahwa Rasulullah SAW bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah radhiyallahu anhuma. Dan juga demikian pula para sahabat Nabi yang lainnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an dengan Zaid bin Haritha radhiyallahu an dan Abu Kabsyah radhiyallahu an. Yang mereka ini bergantian dari 1 ekor onta yang silih bergantian. Dan di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong lonceng-lonceng yang digantungkan pada leher-leher onta, ya. Dan hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan asumsi-asumsi batil, ya, yaitu sebagian orang-orang kafir Quraisy, bahkan disayangkan juga sebagian kaum muslimin pun pada saat ini masih menggantungkan hal-hal tertentu kepada binatang, kepada kendaraan, kepada rumah, kepada anak bayi, ya, menggantungkan sesuatu dengan tujuan untuk menolak bala, untuk buang sial, untuk tidak kena mata, ya, dan yang lain sebagainya. Dan itu semuanya dipotong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebagaimana dijelaskan hikmah dari Nabi SAW memotong lonceng-lonceng yang ada di leher-leher onta tersebut, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menegaskan perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Ketika Imam Malik menyebutkan, ya, bahwa maksud dari pemotongan itu adalah karena Nabi SAW menghilangkan potensi kesyirikan dengan adanya sesuatu yang digantungkan kepada onta-onta tersebut untuk menolak bala, untuk buang sial, untuk tidak kena mata dan yang lain sebagainya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang kuat dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, yaitu menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan hadis itu sanadnya disebut jayyid oleh Al-Imam Al-Mundhiri di dalam Targhib wa Tarhib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Barang siapa yang menggantungkan
sesuatu untuk menolak bala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya tersebut bahwa jumlah pasukan penunggang kuda kaum muslimin pada saat itu hanyalah seorang saja. Jadi hanya seorang saja penunggang kuda. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, maka nafina farisun yawma badrin ghairal miqdad, bahwa tidak ada penunggang kuda di antara kami pada waktu peristiwa perang Badar kecuali Al-Miqdad, ya, Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu an, yang sering dipanggil dengan Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an. Dan ini karena Al-Aswad adalah namanya adalah Al-Aswad ibnu Abdi Yaghuth yang mengangkat anak Al-Miqdad, ya, mengangkat anak Al-Miqdad pada masa jahiliyah. Sehingga seringkali di masa jahiliyah dahulu anak angkat itu dinisbatkan kepada ayah angkatnya, sampai Allah Subhanahu wa taala melarangnya dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum liabaihim. Panggillah anak-anak itu dengan penisbatan kepada orang-orang tua mereka. Maka sebagai ganti tidak dipanggil dengan Al-Miqdad ibn al-Aswad, maka dipanggil dengan Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu sesuai dengan nama orang tuanya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semuanya, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika salah seorang di antara kita, di antara antum memiliki anak angkat, maka tidak boleh, ya, menisbatkan anak angkat itu kepada dirinya. Tetap anak angkat itu harus dinasabkan kepada ayah kandungnya. Tetap harus seperti itu. Ya, misalnya salah seorang di antara kaum di antara antum misalnya yang mengangkat anak angkat dari saudara jauh atau saudara dekat misalnya karena tidak punya anak. Namun karena sayang yang luar biasa, dia berkeinginan bahwa anak itu seperti dianggap seperti anaknya sendiri. Maka pun dinasabkan kepada dirinya. Ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengembalikan nasab anak itu kepada ayah yang semestinya, ayah kandungnya. Nabi SAW dahulu pernah juga mengangkat anak angkat yang bernama Zaid radhiyallahu an. Zaid ini sangat disayang oleh Nabi SAW, dan saking sayangnya Rasulullah SAW kepada Zaid sampai manusia, banyak masyarakat memanggil beliau dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad itu panggilan mereka. Nah, itu akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk memanggil seorang anak atau menisbatkan seorang anak bukan kepada orang tuanya. Jadi harus kepada ayahnya. Maka digantilah Zaid bin Muhammad ini dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana kaum muslimin dengan jumlah yang minim, yang sedikit, 300-an orang yang melawan 1.200 pasukan. Ya, yang nanti kita akan membahasnya secara detail, pasukan yang besar dari kalangan orang-orang Quraisy nantinya. Nah, jumlah yang sedikit ini dengan jumlah yang sedikit, persiapan yang sangat sederhana, namun Allah Subhanahu wa taala memenangkannya dengan kemenangan yang luar biasa. Dan ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walaqad nasarakumullah, ya, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 123, walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh kalian telah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa perang Badar. Ketika kamu dalam keadaan hina, ya, dalam keadaan lemah. Maksudnya azillah di sini bukan hina, tapi adalah suatu kelemahan. Karena jumlah kalian sedikit. Kalian bertemu dengan orang-orang musyrikin yang jumlahnya lebih besar. Kalian mayoritas pejalan kaki. Dan sedangkan mereka dengan penunggang kudanya dan lain sebagainya. Kalian dengan senjata yang sederhana. Mereka dengan persiapan yang luar biasa. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ay qalilun adadukum
liya'lamu anna an-nasra innama huwa min 'indillahi la bi kathratil 'adadi wal 'udad. Ingatlah ketika dalam peristiwa perang Badar, kalian ini jumlah kalian sedikit, supaya kalian itu ingat, supaya kalian tahu bahwa kemenangan kalian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlah dan bukan pula karena kekuatan tentara. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Iyad ibn al-Ash'ari. Beliau menyebutkan, saya menyaksikan perang Yarmuk. Ya, ini peperangan besar antara umat Islam dengan orang-orang Romawi. Ini di masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan kami memiliki 5 orang pemimpin di dalam peperangan tersebut, yaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Yazid ibn Abi Sufyan, Shurahbil bin Hasanah, Khalid ibn al-Walid, wa Iyad bin Ghanmin radhiyallahu anhum. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada pasukan ini. Peperangan ini peperangan yang luar biasa. Umar radhiyallahu menyebutkan, "Inni adullukum ala ma huwa a'azzu nasran wa ahsanu jundan. Allahu azza wa jalla. Fastansiruhu. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad nusira yawma Badrin fi aqalli min iddatikum." Umar bin Khattab menulis surat kepada panglima perang tersebut, kepada pasukan itu, dan Umar menyampaikan dalam surat tersebut, aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang akan lebih memberikan kemuliaan dan kemenangan kepada kalian, yang akan lebih menjaga pasukan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan lebih memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala yang akan lebih menjaga kepada pasukan dan tentara yang ada. Fastansiruhu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditolong oleh Allah dalam peristiwa perang Badar dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit dari kalian. Ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya dan menyebutkan sanadnya sahih. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum. Saya kutipkan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir yang luar biasa tentang para sahabat. Bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini adalah pemberani-pemberani yang luar biasa. Dan mereka adalah orang-orang yang bergegas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana lis-sahabati radhiyallahu anhum fi babi syaja'ati wal i'timari bi amrillah wa imtithali ma arsyadahum ilaihi ma lam yakun li ahadin minal umami wal quruni qablahum. Bagaimana mereka bergegas menjalankan perintah Allah? Bagaimana mereka bergegas menjalankan apa yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Tidak pernah terjadi pada umat-umat sebelum mereka, wala yakuna li ahadin mimman ba'dahum, dan juga tidak akan terjadi kepada umat-umat sesudah mereka. Fa innahum bi barakatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi fima amarahum. Maka mereka dengan keberkahan pengajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang mereka diperintahkan untuk menjalankannya. Fatahul quluba wal aqalima syarqan wa gharban fil muddatil yasirah. Mereka menguasai banyak hati manusia. Mereka menguasai banyak tempat, baik timur maupun barat, dengan waktu yang sangat singkat. Ma'aqillati adadihim binisbati ila juyushi sairil aqalim. Dengan jumlah mereka yang sedikit dibandingkan dengan seluruh bala tentara musuh-musuh yang mereka hadapi di seluruh penjuru tersebut. Minar Rumi wal Fursi wal Turki wal Saqalikati wal Barbari wal Hubushi wa asnafis Sudani wal Qibt. Yang mereka hadapi jika dibandingkan jumlah pasukan mereka dengan jumlah pasukan Romawi, Persia, Mongol, ya, dan juga Saqalibah, Barbar, Ahbash, orang-orang Ethiopia, dan orang-orang yang di Sudan, orang-orang Mesir, wa Tawaifi Bani Adam,
dibandingkan seluruh banyak pasukan yang pernah ada pada keturunan anak Adam. Qaharul jami'a hatta alat kalimatullah. Mereka menundukkan seluruhnya itu semuanya. Sampai kalimatullah itu menjadi yang paling mulia dan paling tinggi. Wa dhahara dinuhu ala sairil adyan. Agamanya menjadi agama yang paling mulia dari seluruh agama yang ada. Wamtaddatil mamalikul islamiyyatu fi masyariqil ardi wa magharibiha. Dan kekuasaan Islam itu menyebar ke timur dan barat dunia. Fi aqalla min 30 sana. Dalam waktu yang kurang dari 30 tahun. Faradhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka dan senantiasa meridai mereka seluruhnya. Wa hasyarna fi zumratihim innahu karimun wahhab. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam rombongan para sahabat radhiyallahu anhum, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mulia dan Maha pemberi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam mempersiapkan pasukan menuju Badar, beliau mengumpulkan jumlah pasukan yang ingin berangkat. Keluar Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukannya di satu tempat yang bernama Bi'r Abu Inabah. Bi'r atau sumur Abu Inabah. Sumur Abu Inabah ini salah satu sumur yang dikenal di kota Madinah, yang sering Nabi Shallallahu alaihi yang tempat itu dilewati oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berangkat menuju Badar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasang tendanya di sana, dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat yang ikut berperang bersama beliau untuk menampakkan dirinya satu persatu kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat di antara sahabat yang berangkat ini ada beberapa orang sahabat yang dianggap masih kecil oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak layak untuk berangkat jihad. Maka mereka pun disuruh pulang. Di antaranya adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu, ayahnya anak dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu, wal Barra bin Azib radhiyallahu anhu, wa Rafi' bin Hudayj, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Ini nama-nama sahabat yang diperintahkan pulang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sudah keluar dari rumahnya, sudah berangkat menuju Badar, tapi ketika Nabi SAW minta mereka menampakkan masing-masing satu persatu, dan Nabi SAW melihat beberapa sahabat yang belum layak untuk berangkat, maka diperintahkan untuk pulang. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Barra bin Azib radhiyallahu an, beliau mengatakan, istusghirtu ana wa Ibnu Umar yauma Badrin. Aku dan Ibnu Umar dianggap kekecilan ketika dalam peristiwa perang Badar, maka disuruh pulang. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, Barra bin Azib radhiyallahu an menyebutkan, istasgharani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Ibnu Umar farudidna yauma Badrin. Saya dan Ibnu Umar dianggap kekecilan, masih kecil oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dalam perjalanan menuju Badar itu kami diperintahkan untuk pulang. Subhanallah, ada sebuah kisah menarik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah terkait sahabat-sahabat yang disuruh pulang ini. Umair ibn Abi Waqqas radhiyallahu an menangis. Umair ini saudaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau menangis karena disuruh pulang, dianggap kecil oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena menangis yang sedemikian rupa, Nabi kasihan dan Nabi mengizinkannya. Sudah izinkan, kasihan. Dia ingin sekali berangkat jihad. Ikhwatal iman, ini sahabat yang belum sampai 17 tahun. Yang dianggap kekecilan Nabi ini belum 17 tahun. Umurnya 13, 14, 15, 16 tahun. Disuruh pulang oleh Nabi SAW. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau melihat saudaranya. Kata Sa'ad beliau, ra'aitu akhi Umairan qabla an ya'ridana rasulun lil khuruji ila Badrin yatawara. Saya melihat ketika Nabi SAW memanggil satu persatu pasukan ini untuk diseleksi mana yang layak berangkat dan mana yang tidak. Aku perhatikan saudaraku Umair sembunyi di belakang orang-orang supaya tidak terlihat oleh Nabi SAW. Maka aku bertanya kepada saudaraku, kata Sa'ad kepada saudaranya Umair, malaka ya akhi, kenapa engkau wahai saudaraku? Kemudian kata Umair, inni akhafu an yarani Rasulullah SAW fayastasghiruni fayaruddani. Saya malu, saya tidak ingin, jangan sampai Rasulullah SAW melihat diriku
dan aku dianggap kekecilan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku disuruh pulang. Dianggap tidak layak dan aku disuruh pulang. Wa ana uhibbu al-khuruj la'allallah an yarzuqani asy-syahadah. Sedangkan aku ingin berangkat. Aku ingin jihad. Aku ingin mati syahid. Semoga Allah menganugerahkan kepadaku mati syahid. Dia minta mati syahid. Ini umur belum dari 17 tahun. Subhanallah ikhwatal iman. Jika kita ukur dengan pemuda sekarang, kita ukur dengan pemuda kaum muslimin saat ini, kemana mereka semuanya di usia segitu? Mereka sibuk dengan game. Mereka sibuk dengan main-main. Mereka sibuk dengan foya-foya. Mereka masih mengalami krisis. Ya, krisis yang mereka mencari jati diri mereka sendiri. Ya, quarter life crisis kata mereka. Subhanal malikil qudus. Bagaimana mereka mengalami krisis di masa usia 25 tahunan. Mereka mencari jati diri mereka. Mereka mengatakan itu sebagai quarter life crisis. Sedangkan bagaimana para sahabat mereka sudah tahu tujuan hidupnya. Apa yang mereka cari. Walaupun mereka belum sampai 17 tahunan. Kemudian benar. Umair pun dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kekecilan. Masih belum layak. Belum 17 tahun. Nabi SAW bersabda, irji' pulang kamu wahai Umair. Nangis Umair radhiyallahu anhu. Menangis. Nabi melihat, Nabi kasihan SAW. Rasulullah SAW kasihan. Dan diizinkan. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, kuntu aqidu lahu hama'ila sayfihi min sigharihi. Karena dia belum layak ini. Aku yang membantu untuk mengikatkan penahan pedangnya di pinggangnya. Karena beliau masih belum bisa untuk mengikatkan pedangnya itu. Radhiyallahu anhu arda. Dan beliau mati syahid dalam peristiwa perang Badar. Umair ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk yang mati syahid dalam peristiwa perang Badar. Usia beliau 16 tahun. Dan itu juga disampaikan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan li ghairihi. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyampaikan, lamma kana yauma badrin qutila akhi Umair. Ketika peristiwa perang Badar, saudaraku Umair terbunuh. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Umair ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu seorang pemuda termasuk yang pertama masuk Islam. Ini pelajaran berharga bagi kita semua. Beliau dari kalangan muhajirin. Jadi bukan dari kalangan ansor yang ada dari Madinah. Muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah. Usia belasan tahun. Sudah tahu tujuan hidupnya. Untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dia Islam pertama, termasuk yang pertama kali masuk Islam. Hijrah ke Madinah. Mati syahid di perang Badar. Allahu Akbar. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Ibn Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Pernah sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disajikan satu nampan hidangan dan kami pun makan bersama-sama. Tersisa satu porsi, tersisa sisa sedikit yang tinggal untuk satu orang saja untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Kemudian melihat makanan itu tersisa sedikit ini, Nabi SAW bersabda, yaji'u rajulun min hadzal fajji ya'kulu hadhil fadlata min ahlil jannah. Nanti dari jalan itu sambil menuju satu jalan, Nabi SAW bersabda, akan muncul seseorang dari jalan itu yang dia akan makan sisa makanan ini dan dia adalah ahlul jannah. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saya kira yang akan hadir itu adalah Umair. Karena beliau sedang keluar sebentar untuk wudu. Aku berharap semoga Umair radhiyallahu anhu. Namun ternyata yang datang adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan beliau yang memakannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan antum mengetahui tentang keutamaan para syuhada Badar. Di sini juga mengajarkan kepada kita bahwa banyak sebagian manusia secara umum, mana tidak bicara secara khusus kaum muslimin, bahkan secara umum, sosiolog modern pun saat ini di zaman ini pun mereka membuat analisa
bahwa pemuda-pemuda kita ini, pemuda-pemuda Gen Z, ya generasi Z ini adalah pemuda-pemuda yang mager, yang malas, yang yang manja, yang sukanya adalah do nothing, yang mereka ini secara instan dalam segala hal. Namun kita kaum muslimin tidak boleh mengiyakan itu semuanya 100%. Karena masih kita dapati berapa banyak pemuda-pemuda saat ini yang sibuk dan menghabiskan waktunya untuk hadir di majelis-majelis Al-Quran, menghafal Al-Quran, di majelis-majelis ilmu, menghafalkan hadis Nabi SAW dan perkataan para ulama. Mereka memiliki program-program kerja yang jelas. Mereka merencanakan hal-hal baik untuk Islam dan kaum muslimin. Yang mereka mengejar ilmu walaupun kemanapun itu mereka. Subhanallah, anak banyak mendapati anak-anak muda yang walaupun dari generasi Z, tapi mereka belajar agama sampai ke luar negeri, kemanapun itu. Sampai ke Yordan, sampai ke Mesir, dan yang lain sebagainya. Menuntut ilmu. Dan subhanallah ikhwatal iman, mereka termotivasi di dalam belajar menuntut ilmu itu. Dan semangat mereka belajar ini mengalahkan semangatnya mereka di dalam mencari dunia dan yang lain sebagainya. Mereka tidak berharap untuk segera menikah. Mereka tidak berharap untuk bekerja dan untuk sibuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Selama mereka melihat bahwa masih ada kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu agama ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para pemuda, mereka ini adalah generasi selanjutnya dari generasi yang ada. Generasi selanjutnya. Dan jika antum membaca di dalam Al-Quran, membaca dalam sunnah Nabi SAW, membaca dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW, dan juga sejarah para nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi terdahulu rata-rata adalah para pemuda. Antum masih mengingat kisah Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Mereka adalah orang-orang para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan hidayah bagi mereka. Karena pemuda ya ikhwatal iman adalah motor penggerak. Dan sayang sekali jika para pendidik, para pengajar, para orang tua tidak memiliki program bagaimana mereka memberikan manfaat atau memfasilitasi generasi muda ini dengan fasilitas terbaik, mengarahkan mereka untuk memiliki tujuan hidup yang jelas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan penanaman ke dalam diri mereka bahwa masa depan mereka ini adalah masa depan yang cerah dengan Islam, bukan cerah tanpa Islam. Kalau mereka melihat masa depan mereka hanyalah game, permainan, dan tidak punya tujuan, mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan mereka. Maka antum melihat bagaimana anak-anak muda saat ini, usia masih sangat-sangat muda, tapi mereka sedikit-sedikit butuh self-healing. Sedikit-sedikit mereka merasa bahwa lagi stres, lagi kehilangan mood, dan beragam istilah yang mereka sebutkan untuk membenarkan posisi mereka atau kondisi mereka yang di dalam kekacauan, di dalam kebingungan, di dalam kegalauan mereka ini. Ikhwatan iman, coba lihat kader-kader didikan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka, walaupun anak-anak muda, mereka memiliki tujuan. Mereka jelas bahwa mereka ini berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka belajar ilmu agama, mereka menyadari hidup itu adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan terus demikian mereka berupaya untuk menjadi yang terbaik di antara dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi kepemimpinan pasukan. Bendera yang terbesar pada saat itu berwarna putih diberikan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Bendera terbesar berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW membagi pasukan itu menjadi dua pasukan besar, yaitu kalangan pasukan muhajirin dan pasukan ansar. Pasukan muhajirin diserahkan satu panji tersendiri oleh Nabi SAW, dan yang memegang panjinya adalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pasukan ansar, Nabi SAW menyerahkannya kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan ini ikhwatul iman juga menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mendidik para pemuda. Bagaimana pemuda-pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah syigar sahabat termasuk sahabat junior yang
Beliau ketika hijrah ini usianya beliau radhiyallahu an kurang lebih 20 tahunan. Ali bin Abu Thalib. Dan beliau sudah memegang panji sebagai panglima perang untuk kalangan muhajirin. Dan juga Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, yang beliau ini wafatnya nanti pada peristiwa Ahzab, ya, peristiwa perang Khandaq. Dan di saat itu pun beliau meninggal dunia kurang lebih usianya 36 tahun. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada waktu peristiwa perang Badar ini, usia Sa'ad bin Mu'adz rata-rata adalah kurang dari 30 tahunan. Sudah menjadi panglima perang. Di mana orang-orang yang berusia 30 tahun di antara kita saat ini? Di mana mereka apalagi ketika usia 20 tahunan. Mereka masih mencari status dan jati diri. Mereka mempelajari siapa saya, apa tujuan saya, mau saya apa, siapa yang akan menjadi suri tauladan saya dan siapa yang harus saya contoh dalam hidup ini. Dan terus pencarian. Dan tanpa mereka sadari mereka telah kehabisan banyak umur dan usianya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini dua Pak yang memegang bendera panji. Ali bin Abu Thalib memegang panji Muhajirin, Sa'ad bin Mu'adz memegang panjinya Ansar. Kemudian yang dari sisi kanan, ya, Nabi SAW menunjuk Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Kemudian dari sisi kiri, Nabi SAW menunjuk Al-Miqdad ibn Amr, Al-Miqdad ibn al-Aswad, Al-Miqdad ibn Amr. Kemudian dari sisi belakang, ya, yang mensupport pasukan itu, yang menyusul pasukan yang ada di depannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Qais bin Abi Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Adapun pemimpinan inti untuk seluruh pasukan itu tetap di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibn Abdullah, sebagai panglima tertinggi dalam pasukan perang tersebut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW melihat kesederhanaan pasukan ini. Satu penunggang kuda, onta yang bergantian, 3 orang bergantian, sebagian besarnya berjalan kaki. Pedang seadanya, pakaian perang tidak ada pakaian perang yang memadai. Dengan kesederhanaan ini, Nabi SAW kemudian berdoa, Allahumma innahum hufatun fahmilhum, Allahumma innahum uratun faksuhum, Allahumma innahum jia'un fa'ashbi'hum. Ya Allah, mereka keluar dari rumah-rumah mereka tidak beralas kaki, ya Allah, tidak pakai sandal. Angkat mereka, ya Allah, angkat mereka. Ya Allah, mereka keluar dari rumahnya dengan pakaian sederhana, telanjang. Pakaian yang terkadang cuma menutup bagian bawahnya saja, atasannya mereka tidak memiliki pakaian untuk menutup bagian atasnya. Faksuhum, beri pakaian kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, mereka kelaparan, ya Allah. Kenyangkan mereka, ya Allah. Kenyangkan mereka. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, fafatahallahu lahu yawma badrin fanqalabu hinan qalabu wa ma minhum rajulun illa waqad raja'a bihamalin aw hawalaini waqtasaw wa syabi'u. Maka Allah memberikan kemenangan kepada mereka pada peristiwa perang Badar. Dan mereka pulang dari peperangan itu. Ketika mereka pulang, subhanallah, rata-rata para sahabat yang pulang ini sedikitnya membawa 2 kendaraan, kuda atau onta. Mereka membawa pakaian. Mereka kenyang dengan makanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Riwayat ini rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dan Ibnu Al-Athir merebutkan dalam Jami'ul Usul dan mengatakan sanadnya hasan. Pada saat itu, sebagaimana antum mengetahui, peristiwa perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan.
Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk tidak puasa pada hari itu. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam jami'nya dengan sanad yang kuat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, kami berperang bersama Rasulullah SAW dalam 2 peperangan di bulan Ramadan, yaitu perang Badar dan peristiwa Fathu Makkah. Perang Badar dan Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan. Fa'aftarna fihima, dan kami tidak puasa pada 2 hari itu, pada 2 peristiwa tersebut. Juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa kami berperang bersama Nabi SAW di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Dan yang berpuasa tidak menyalahkan yang tidak berpuasa, dan yang tidak puasa pun tidak menyalahkan yang berpuasa. Mereka beranggapan barang siapa yang memiliki kemampuan, maka mereka baik untuk tetap berpuasa. Dan mereka melihat barang siapa yang lemah dan tidak sanggup untuk puasa, maka tidak puasa adalah lebih baik bagi mereka. Riwayat ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan yang diantara yang menguatkan pendapat bahwa para sahabat radhiyallahu anhum tidak puasa pada waktu peristiwa perang Badar adalah apa yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari kisahnya Umar ibn al-Humam radhiyallahu an, ketika Nabi SAW bersabda, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard", sambutlah surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Umar bin Humam al-Ansari radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, surga yang lebarnya selebar langit dan bumi?" Nabi SAW menjawab, "Na'am." Kemudian Umar radhiyallahu an mengatakan, "Bakhin, luar biasa, hebat, luar biasa hebat." Dan kemudian dia mengambil beberapa butir kurma yang ada di tempat penyimpanannya itu. Dia ambil beberapa butir dan dia memakannya. Kemudian beliau mengatakan, "Lain ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi, innaha lahayatun tawilah." Farama bima kana ma'ahu minat tamr, thumma qatalahum hatta qutila radhiyallahu anhu arda. Andai kata aku hidup sampai menghabiskan semua kurma yang saya bawa ini, sungguh itu adalah hidup yang lama, kata Umar bin Hammam radhiyallahu anhu. Kemudian beliau lemparkan sisa kurma yang ada pada tangannya, dan kemudian beliau berperang radhiyallahu anhu sampai beliau mati terbunuh radhiyallahu anhu, mati syahid di jalan Allah dalam peristiwa perang Badar yang mulia ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggiring pasukannya menuju Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menempuh jalan induk menuju kota Mekah. Ya, Nabi SAW tidak menempuh jalan tersebut. Kemudian beliau sampai pada satu tempat yang bernama Sungai Sumur Rauha. Beliau diam sejenak di sana sampai kemudian beliau melanjutkan perjalanannya kepada satu tempat yang disebut Munsarif. Dan beliau jalan menuju Mekah itu di sisi kiri beliau ke kanan. Ya, beliau ke kanan di satu tempat yang bernama Naziyah menuju Badar, ya, tempat menuju Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalan tersebut sampai bergegas ke satu lembah, ya, yang disebut dengan Rohkan, antara Naziyah dan Safra, ya, satu lembah yang bernama Rohkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu celah kecil, celah sempit yang ada di sana. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas melewati celah tersebut sampai dekat dengan Safra. Dan di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sabsabah ibn Amr al-Juhani radhiyallahu an dan Adi bin Abi Raghbah radhiyallahu anhuma menuju Badar untuk mencari informasi tentang pasukan Quraisy pada saat itu.
Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW sampai di perkampungan Wabrah, Nabi SAW bertemu dengan seorang musyrikin, salah seorang orang musyrik di sana yang ingin mengikuti Nabi, ingin mensupport Nabi di dalam peperangan tersebut. Ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi SAW menuju Badar. Dan ketika sampai di perkampungan Wabrah, ada seorang musyrik yang mendatangi Nabi SAW. Orang ini dikenal dengan kekuatan dan keberaniannya. Sangat berani dan sangat kuat. Ketika orang itu mendatangi menemui Nabi, Nabi SAW bergembira melihatnya. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ji'tu li'atbi'aka wa usiba ma'ak." Aku datang untuk mengikutimu dan membelamu, kata orang tersebut. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Tu'minu billahi wa rasulih?" Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Orang itu mengatakan, "La, tidak." Maka Nabi SAW bersabda kepada orang tersebut, "Farji' falan asta'ina bi musyrikin." Kamu pulang, saya tidak mau minta tolong kepada orang musyrik. Kamu pulang, saya tidak mau minta tolong kepada orang musyrik. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang itu pergi. Sampai kami di satu pohon. Orang itu mendatangi lagi. Ya, menemui lagi. Ketika bertemu ada satu pohon, orang itu menemui lagi Nabi SAW. Dan mengatakan kepada Nabi niat awalnya, "Ya Rasulullah, saya ini pemberani. Saya ini orang yang suka berkelahi dan ditakuti dan lain sebagainya, sangat kuat." Kata orang tersebut, "Saya ingin membelamu ya Rasulullah." Nabi SAW menjawab lagi, "Farji' falan asta'ina bi musyrik." Kamu pulang, saya tidak minta tolong kepada orang musyrik. Maka orang itu pun pulang balik. Sampai dia berada di satu lembah di Baida antara Makkah dan Madinah. Orang itu balik menemui Nabi SAW lagi. Menemui Rasulullah SAW. Dan di saat itu Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, "Tu'minu billahi wa rasulih?" Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Maka orang itu pun mengatakan, "Na'am." Iya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, "Fantadil." Ayo berangkat bersama. Di sini sahih dalam Sahih Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara beberapa peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW di dalam perjalanan peristiwa Perang Badar. Dan banyak ibrah dan pelajaran, namun mungkin insya Allah nanti kita akan sambung pada kesempatan yang berikutnya. Jika ada yang ingin antum tanyakan dari materi yang disampaikan, silahkan. Barakallahu fikum. Untuk penggalan yang terakhir ini, insya Allah Kang Zey, penolakan Nabi terhadap permintaan pertolongan orang musyrik ini, insya Allah anak akan ulang pada pembahasan berikutnya, karena ada pembahasan fiqhiyah atau pembahasan tentang bagaimana hukum minta tolong kepada orang musyrik. Itu kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Ya, syukur jazakallah ya Ustazuna yang telah menyampaikan riwayat tentang perjalanan atau perjalanan di peristiwa Perang Badar ini. Dan inilah Masya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kaum muslimin tadi disebutkan dalam riwayat bahwa 300 kaum muslimin yang harus menghadapi 3 sampai 5 kali lipat ya pasukan kufar, dan dimenangkan oleh kaum muslimin atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, kita sudah memasuki ke sesi 2, ya ini sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, disilahkan bertanya langsung untuk melalui audio voice, ataupun juga berinteraksi langsung dengan Ustazuna Ali, ataupun juga pertanyaannya dapat disampaikan melalui WA di nomor 081222722357. Alhamdulillah untuk malam ini baru ada yang bertanya satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustazi, banyak fenomena tentang orang yang mengangkat anak tidak segera mengatakan yang sesungguhnya, tetapi orang tua kandungnya. Hingga berjalannya waktu, si anak angkat mendengar atas statusnya dari orang lain. Bagaimana dengan keadaan seperti ini, Ustaz?
Padahal di antara anak angkat dan orang tua angkat bukan mahram. Mohon nasihatnya Ustazi, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, ini sebagaimana yang Ana singgung tadi, karena memang kasus seperti ini banyak di masyarakat kita, maka hal yang seperti ini harus pelakunya harus segera bertaubat kepada Allah. Harus segera bertaubat kepada Allah. Karena hal itu adalah suatu dosa. Ya, menisbatkan seorang anak yang bukan anaknya sebagai anaknya, ini termasuk dosa besar. Ya, menisbatkan nasab kepada bukan anaknya, ini dosa besar. Dan menimbulkan madarat yang besar juga, berdampak yang luar biasa. Apa jadinya jika wal'iyadzubillah orang tua itu tidak terang-terangan dia menyampaikan bahwa anaknya adalah anak si fulan atau si fulana, ya anak dari ayahnya kan, ayah kandungnya. Tiba-tiba ketika besar misalnya anak itu kebetulan misalnya menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya atau tanpa restu dan ridho dan izin orang tuanya. Qadarullah menikah dengan saudara kandungnya. Apa jadinya nantinya? Dengan saudara kandungnya. Atau misalnya dia menikah. Ya. Tapi yang menjadi walinya adalah ayah angkatnya. Yang pada hakikatnya adalah ayah angkat tersebut tidak sah untuk menjadi wali. Yang harusnya dia menyadari bahwa dia bukan ayah kandungnya, maka dia tidak berhak untuk menjadi wali. Yang harus menjadi wali adalah ayah kandungnya, atau jika tidak ada maka hakimlah yang menjadi walinya. Nah ini dampak-dampak besar ketika dampak-dampak besar ketika seseorang mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala akan berdampak luar biasa bagi kehidupan sang anak itu di kemudian hari. Ya, kacaunya nasab, rusaknya pernikahan karena walinya adalah bukan wali yang semestinya, dan banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Maka dalam hal ini cinta dan sayang kepada anak angkat bukan membuat seorang orang tua angkat tersebut kemudian menghapuskan atau menghilangkan status sebenarnya dari anak angkat tersebut. Harusnya diberitahukan kepada anak itu bahwa anaknya, apalagi ketika dia sudah besar, ketika dia sudah mengerti, ya dikenalkan dengan ayah kandungnya. Kalau ayah kandungnya itu ada, memang dikenalkan kepada ayah kandungnya, dikenalkan kepada keluarganya, walaupun tetap di dalam asuhannya. Ya, jangan sampai karena kekhawatiran yang bersifat duniawi membuat dia lebih tega untuk merasakan azab akhirat ketimbang dia kekhawatiran yang sifatnya lebih kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Takut anak itu kembali ke orang tuanya, takut anak itu meninggalkan dirinya, takut anak itu lebih sayang kepada ayah kandungnya dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan ini timbulnya adalah dari syaitan yang harus dilawan. Dia harus sebagai hamba Allah mengedepankan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang kecenderungan diri dan hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah syukur jazakallah ya Ustazina atas penjelasannya. Kemudian bagi jemaah yang ingin bertanya disilahkan, masih ada kesempatan untuk bertanya, boleh raise hand nanti oleh panitia, insya Allah akan dibantu unmute untuk agar dapat berinteraksi langsung dengan Ustazuna Ali. Ataupun juga dapat bertanya melalui WA di 081 222 7234557. Sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, saya ingin menyampaikan pertanyaan ini terkait dengan bagaimana pola pendidikan anak-anak saat itu seperti Umair bin Abi Waqqas, kemudian Ibnu Umar, kemudian juga Zaid bin Sabit dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak di usia di bawah 17 tahun ini mereka begitu sami'na wa ta'na untuk ikut berjihad di perang Badar. Ini pendidikannya seperti apa, kemudian cara penyampaiannya seperti apa sehingga mereka sangat bersemangat sekali untuk berjihad di perang Badar. Demikian Ustaz pertanyaan. Allah ibarik fiik. Masya Allah. Ini pertanyaan butuh kajian sendiri sebetulnya. Karena sebab faktornya banyak. Tidak hanya bicara tentang kurikulum, tapi butuhnya uswah dan qudwah, suri toladan, butuh mujahadah, ya, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, terutama
orang tua, para pendidik, bahwa kitanya sebagai pendidik itu, sebagai orang yang ingin mengajarkan sesuatu kebaikan, maka dirinya harus baik. Dianya harus baik, dia harus saleh sebelum memperbaiki atau membuat orang lain jadi orang saleh. Itu upaya yang paling mendasar, yang pertama kali. Dia harus bertakwa kepada Allah semaksimal yang bisa dia lakukan. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Jangan sampai dia berperan sebagai pengajar itu hanya cuma sekedar profesi ngajar, menyampaikan ilmu. Tidak. Guru, pembina, pendidik, dia ini beramanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara peran terbesar adalah karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan terbaik. Beliau tidak memerintah sesuatu namun beliau tidak mengerjakannya, mustahil seperti itu. Beliau selalu mengajarkan sesuatu yang beliau SAW mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Beliau adalah suri tauladan. Dan kemudian kurikulumnya adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Ini yang terbaik. Karena ketika antum mempelajari Al-Quran, antum belajar tentang iman. Antum mempelajari kalamullah Jalla wa'ala. Dengan Al-Quran, antum mengenal apa tujuan kita hidup di muka bumi. Apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita yakini. Apa yang menjadi motivasi dan tujuan hidup kita. Apa yang menjadi sesuatu yang tidak penting dalam hidup ini. Apa yang menjadi musuh sejati kita. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Ya, tentang penanaman bagaimana pola pikir Al-Quran. Bagaimana kita diajarkan dalam Al-Quran ini. Berkeyakinan, berakidah, berakhlak, berinteraksi dengan orang lain, dengan orang-orang. Dan memiliki skala prioritas dalam beramal. Ya, prioritas utama adalah tauhid. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dan terus demikian. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi, Ana pernah membaca sebuah buku bahkan tentang kurikulum dan bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Yang pertanyaan ini sebagaimana sampaikan bahwa tidak mungkin untuk dijawab dengan satu jawaban singkat. Tapi memang perlu untuk dipikirkan bersama. Perlu untuk menjadi PR bersama bagi kita semuanya. Bagaimana kita mendidik generasi muda ini dengan lebih baik. Menjadi generasi yang lebih siap untuk menghadapi tantangan yang tidak lebih mudah. Ya, tantangan yang lebih berat di kemudian yang besok ini semakin berat tantangannya. Tapi bukan berarti Islam tidak sanggup untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Kita telah dicukupi, telah dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjawab semua tantangan. Namun masalahnya adalah adakah di antara anak-anak muda yang mau duduk mengkaji, mempelajari, ya, memiliki semangat yang kuat di dalam belajar, menuntut ilmu agama, memiliki semangat kuat bahwa belajar itu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan di dalam hati para pemuda bahwa nikmat yang paling nikmat, keindahan yang paling indah, kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika seorang hamba menjalani misi hidupnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah, maka tidak ada kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan melebihi ketika kita menghabiskan waktu kita, kesempatan kita, peluang kita, potensi kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi harus ada kajian khusus nih Ustaz ya. Nanti Masya kapan-kapan Allah. baru diagendakan ini materinya Insya satu. Allah Ana sedang menyiapkan konten spesial, konten dan khusus serial untuk Gen Z, ya, untuk Masya Allah. Gen Z. Itu Baik, sedang Ana baik. siapkan. Baik, insya Allah kami tunggu Ustaz untuk kajiannya. Allah Baik, barik. alhamdulillah. Tadi mungkin pertanyaan terakhir, untuk itu kami kemudian mempersilahkan kepada Ustazuna barangkali ada kesimpulan pada malam hari ini. Nah, Ustaz. sebelumnya tema kita nantinya adalah mimpi Atikah. Ya. Jadi tema kita berikutnya adalah mimpi Atikah. Atikah itu adalah bibitnya Rasulullah SAW. Sebelum peristiwa Perang Badar, beliau bermimpi. Nah, mimpinya apa? Ini menarik sekali. Nanti insya Allah kita akan bahas pada kajian yang akan datang insya Allah.
Jadi mimpi Atikah. Atikah adalah bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atikah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nanti kita akan membahasnya pada materi yang akan datang, termasuk juga materi yang tadi sempat Ana singgung. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, penggalan sirah yang kita pelajari pada kesempatan malam ini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diberikan kemenangan oleh Allah bukan karena jumlah, bukan karena persiapan materi, jumlah senjata, kemampuan, skill, jago bela diri dan lain, bukan. Ya, karena iman kepada Allah. Karena iman kepada Allah. Jadi karena faktor itu, umat Islam tidak boleh berkecil hati. Walaupun kekuatan musuh sedemikian hebatnya, Allah Maha hebat. Kekuatan musuh sedemikian dahsyatnya, sekuat apapun Allah Maha kuat. Mereka punya makar yang dahsyat, Allah lebih kuat makarnya terhadap mereka. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati. Kita di track yang benar, on the track, sudah di jalur yang benar, di gerbong yang benar, di gerbong Islam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada di gerbong yang benar. Istiqomah di gerbong ini. Terus support di dalam gerbong ini untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdakwah. Terus termotivasi untuk menuntut ilmu agama. Terus istiqamah di dalam manhaj sunnah dan manhaj salaf ini sampai mati. Dan yakini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, demikian pula Allah berikan kemenangan kepada kita. Karena Nabi SAW telah menegaskan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang selalu berada dominan, berada di atas kebenaran. Zahirina 'alal haqq. Dominan, menonjol di atas kebenaran. Mereka tidak akan terganggu karena yang menyudutkan mereka, mendiskreditkan mereka, menghinakan mereka, mengintimidasi mereka, memfitnah mereka, menghibah mereka, dan semua mencibir mereka, menyinyiri mereka dan seterusnya, apapun bahasanya, ya, segala upaya yang mereka lakukan untuk dakwah Rasulullah SAW ini, manhaj yang hak ini, manhaj Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, mereka semua pasti akan melihat kekalahan pada diri mereka. Dan semua yang ada di gerbong ini, yang ada di jalur ini, di gerbong Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat mereka, dan kita semuanya akan melihat bagaimana Allah memenangkan kita dengan hujjah, dengan ilmu. Jauh melebihi kemenangan dengan senjata dan pedang dan yang lain sebagainya. Kita layak bersyukur atas nikmat yang besar ini. Semoga ini memberikan semangat yang besar bagi kita semuanya untuk istiqamah belajar dan menuntut ilmu agama. Pelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam sirah kita banyak mengambil hikmah dan pelajaran yang dahsyat, dan banyak pelajaran yang memang belum Ana singgung, tapi insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana permintaan pemberian pertolongan dari orang musyrik yang dia menawarkan diri kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menyampaikan bahwa kami tidak minta pertolongan kepada orang musyrik. Wallahu ta'ala ala wa'alam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin ini kesempatan kita pada kesempatan malam ini. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.